Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat beserta grup Dirasat Islamiyah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya masih mengajak Anda untuk merenungkan, berbincang-bincang perihal kondisi yang kadang terjadi dalam rumah tangga atau yang disebut dengan nusuz. Al-Muallif Al-Imam Abu Syuja' mengatakan, wa idza khafa nusuzal mar'ati wa'adhaha. Kalau seorang suami khawatir mulai menemukan indikasi-indikasi istrinya tidak patuh, istrinya mulai keluar dari ketaatan kepada suami, berubah, terpengaruh dengan satu alasan, rasa kecewa atau mungkin ada orang lain yang mempengaruhinya, maka suami berkewajiban memberi mau'izah, menegur, mengingat, menasihatinya, menjelaskan kepadanya kewajiban taat kepada suami, betapa besar dosa istri yang tidak patuh kepada suami, seperti yang ditegaskan Rasulullah SAW, "Idza da'a rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat fabata ghadban 'alaiha fa innal malaikata tal'anuhu hatta tusbih." Kalau suami mengajak istrinya untuk berhubungan badan dan ternyata istrinya enggan, menolak, sehingga semalaman suntuk suami bermalam dalam kondisi kecewa, sakit hati, marah kepada istrinya, maka para malaikat akan mengutuk wanita tersebut hingga pagi hari. Suami juga berkewajiban untuk mengingatkan betapa besar hak seorang suami dan juga betapa besar pahala yang akan didapat oleh istri bila dia tunduk dan patuh kepada suaminya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at ba'laha qila laha yaumil qiyamah udkhulil jannata min abwabiha syi'ti." Kalau seorang wanita itu telah rajin menunaikan salat 5 waktu, puasa Ramadan secara utuh dan taat kepada suami, maka di hari kiamat akan dikatakan kepadanya, silahkan engkau masuk ke dalam surga dari pintu manapun yang engkau suka. Sedangkan surga itu memiliki 8 pintu. Di antara yang juga mungkin perlu dijelaskan, diingatkan oleh suami bertanggung jawab untuk mengingatkan istrinya bahwa di sekitar kita ada orang-orang yang hasad, ada orang-orang yang iri. Mereka tidak senang, mereka tidak merasa tentram ketika melihat suami dan istri ini harmonis. Rumah tangganya harmonis. Sehingga dia dengan sadar atau tidak telah memprovokasi istri, memprovokasi wanita tersebut agar dia tidak tunduk dan tidak patuh kepada suaminya. Dengan mengatakan, dengan menceritakan bahwa ini loh ada barang bagus, ini loh ada diskon besar-besaran, ini loh saya mendapatkan ini dari suami, mendapatkan hadiah ini dan itu, dan berbagai macam bisikan-bisikan yang ujung-ujungnya istri mulai berpikir suudzon, istri mulai berani membantah suami, istri mulai memiliki kesibukan yang dia prioritaskan dibanding melayani suaminya. Rasulullah SAW telah mengancam keras orang yang dengan sadar atau tidak, sengaja atau tidak, direncanakan ataupun tidak, menyebabkan istri tidak patuh kepada suami. La'anallah, Allah melaknati man khabbaba imra'atan ala ba'liha. Allah melaknati orang yang telah menjadi biang, menjadi penyebab istri tidak patuh kepada suaminya. Ingatkan. Dan ingatkan pula bahwa suami tidak mungkin menggandeng tangan istrinya ke dalam neraka. Suami pasti menginginkan kebaikan. Suami pasti bertanggung jawab untuk mengantarkan rumah tangga itu menjadi rumah tangga yang baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Karena memang Allah SWT telah mempercayakan rumah tangga itu kepada suami. Ar-rijalu qawwamun. Lelaki itu pemimpin bagi rumah tangga. Ya, namanya kepemimpinan itu bukan berarti menuruti, bukan berarti mengiyakan semua permintaan dan semua keinginan istri. Itu bukan kepemimpinan. Kepemimpinan itu sebaliknya. Istrilah yang mematuhi, istrilah yang menuruti kemauan suami. Itu susunan, itu tatanan sosial kemasyarakatan dalam rumah tangga Islami. Ada pemimpin, ada yang dipimpin. Kepemimpinan itu artinya rakyat atau yang dipimpin tunduk dan patuh kepada yang memimpin. Bukan sebaliknya, yang memimpin tunduk kepada yang dipimpin. Ini namanya carut marut, ini namanya hukum rimba. Karenanya fahamilah kaum wanita dan sadarilah wahai kaum pria bahwa rumah tangga itu adalah kepemimpinan. Rasulullah SAW telah menegaskan kullukum ra'in
wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Kalian semua itu adalah pemimpin dan masing-masing nanti akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan itu. Ar-rajulu ra'in fi ahli baiti. Lelaki itu pemimpin di dalam rumah tangganya. Wa mas'ulun 'an ra'iyati, dan dia pun akan dimintai pertanggungjawaban akan kepemimpinan rakyatnya yang dia pimpin. Wanita juga pemimpin di dalam konteks, di dalam lingkup yang lebih sempit, yaitu di dalam rumah suaminya. Dia memanage pembantu, dia memanage anak, dia memanage harta. Sehingga dia kelak akan dimintai pertanggungjawaban bagaimana dia menjaga amanah yang telah dipercayakan oleh suami berupa anak keturunan, harta kekayaan, dan isi rumah tangga tersebut. Sehingga suami ketika ada indikasi-indikasi istri mulai tidak tunduk tindak patuh, istri mulai memiliki kesibukan lain, istri mulai memiliki panutan lain, memiliki second opinion dibanding suaminya, maka nasihatilah, tegurlah dengan cara-cara yang baik. Dan tentu ketika suami memberikan mau'izah, ada poin penting, kunci keberhasilan memberikan mau'izah, yaitu ikhlas. Niatkan ketika Anda menegur, menasihati, mendakwahi, mendidik istri, niatkan dalam rangka menunaikan tanggung jawab sebagai suami, sebagai pemimpin, dalam rangka menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, dalam rangka menyayangi mereka. Tunjukkan bahwa apa yang Anda katakan itu adalah ekspresi, itu adalah tuntutan kasih sayang sebagai suami, sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Bukan egoisme laki-laki, bukan arogansi laki-laki, bukan kesewenang-wenangan. Apalagi melampiaskan kekecewaan dan amarah kepada istri yang mulai tidak tunduk dan tidak patuh. Dendam tidak akan memadamkan api yang berkobar. Tapi sebaliknya, amarah, dendam suami akan menjadikan kobaran api yang mulai disulut oleh istri akan semakin besar dan semakin besar, dan ujung-ujungnya akan membakar semuanya, merusak rumah tangga. Karena itu saya ingatkan kepada kaum suami, ketika Anda memberikan mau'izah, tata terlebih dahulu hati Anda, niat Anda. Apakah Anda ikhlas? Apa tujuan Anda memberikan teguran? Dendam, melampiaskan kecewaan? Atau kasih sayang? Atau ketulusan sebagai orang yang memikul tanggung jawab, sehingga Anda akan memilih kata-kata yang baik, waktu yang tepat, kondisi yang nyaman, dan memilih metode yang paling efektif untuk bisa mewarnai, mengembalikan istri agar kembali tunduk dan patuh kepada suami. Sebagaimana yang Allah tekankan dalam Al-Quran, bahwa langkah pertama yang harus dilakukan suami adalah fa'idhuhunna, berikanlah mereka mau'izah. Para ahli tafsir telah menjelaskan yang dinamakan mau'izah itu adalah menyampaikan hal-hal yang berupa warning, peringatan, dan konsekuensi bila peringatan itu tidak dijalankan. Serta menyampaikan perintah-perintah, serta manfaat, keuntungan yang akan didapat bila istri tunduk dan menjalankan perintah tersebut. Itu namanya mau'izah. Bukan sekedar ancaman, bukan makian, bukan hardikan, tetapi motivasi, targhib dan tarhib. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.